cukup menyeramkan ya. Maksudnya mereka Hmm. bersembunyi di balik kata-kata bercanda dan muka-muka polos mereka, padahal sebenarnya kita tuh sedang menyindir dosen gitu. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Balik lagi sama aku Adrian Bahar. Dan aku Nabila Zahra. Jadi balik lagi kita ke channel YouTube Sais 2019 dan di podcast Adil, podcast Adrian dan Nabila. Di episode 2 kali ini nih Bill, kita pakai baju formal nih Iya kayaknya ya nih Bill. Kita ampun, pakai baju rapi rapi. banget Biasanya Adrian, ganteng biasanya kan kita kucel banget. kan. Ya biasanya Oke. hoodie-hoodian doang kali ya. Iya. Karena kita Aduh, episode spesial nih Bill. Kenapa spesial? betul. Nah, jadi kenapa bisa spesial? Karena kita kedatangan tamu yang spesial. Coba, siapa? Pak Ayo, Edi? siapa ayo? Bukan. Kalau Pak Bukan. Edi kejauhan, ya semoga kita berharap Pak Edi bisa datang ke podcast Bisa. kita sih. Ya, Meskipun tidak amin. mungkin ya. Jadi, sebagai pengganti Pak Edi yang tidak memungkinkan untuk datang ke podcast kita. Kesannya kayak udah janjian gitu ya. Iya. Padahal emang nggak akan Udah mungkin. kayak ada appointment sama Pak Edinya gitu. Ini keren sih kalau Pak Edi bisa beneran datang. Kayak langsung shock. Oh my god. Nah, jadi kita itu ngundang the most able in our class. Siapa lagi kalau bukan wali dosen kita. Yeay. Tangan. Ada sound effect tepuk tangan. Tek, tek, tek. Yoi Bill, beliau adalah kaprodi dari Sastra Inggris Unikom dan sekaligus wali dosen kita. Oh iya Bill, by the way Bill, Mem Retno pernah ngajar di Teknik Informatika. Dan waktu itu aku masih di Teknik Informatika nih, di kelas IF2. Dan kebetulan beliau ngajar mata kuliah bahasa Inggris di situ. Wah, ternyata sastra Inggris kita itu bukan satu-satunya untuk Miss Retno. Iya. Multitasking berarti. Ya, mesti multitasking sih, benar. Nah, jadi beliau juga ada lulusan S3 Linguistik di Universitas Pajajaran. Dan juga adalah a senior lecturer jurusan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Komputer Indonesia. Langsung aja kita panggilkan Miss Retno. Miss Retno. Yay. Halo, How are you, Miss. ma'am? How are you today? Fine, thank you. Halo Nabila, halo Halo, Adi. Miss. Halo, ma'am. Senang bisa Welcome to datang our ke sini. podcast. Terima kasih. Wah, Miss. Miss, kira-kira tahu gak sih kita ngundang buat apa, Miss? Nggak tahu. Coba. Okay. Kita ngundang buat apa sih, Adrian? Jadi kita ngundang Miss Retno buat opening ceremony channel kita secara resmi dan secara legal gitu. Betul. Jadi sebelumnya kita gak legal ya? Iya. Kita Tyler dulu kemarin tuh. Yang podcast pertama tuh ya. Iya. Ya, jadi sebagai tamu kehormatan kami mempersilahkan Miss Retno untuk membuka channel ini secara resmi. Silakan Miss Retno. The floor is yours. Oh. Oi. Baik, terima kasih kembali kepada Adri dan Nabila untuk kesempatannya ini. Saya merasa sangat terhormat ya bisa ada di podcast Adil ini. Podcast di mana kalian bisa luapkan perasaan bosen kalian ke arah yang lebih positif, kemudian bisa mengeluarkan seluruh energi yang masih banyak dari sekian tumpukan tugas, karena selama ini berarti bohong ya kalau kalian mengeluh tentang tugas. Sebenarnya kita banyak tugas kok. Kita banyak tugas kok. Tapi ada yang seru, ada yang enggak. Miss. Iya gitulah, Miss. Tapi apapun itu, buat saya acara podcast ini sebuah media yang kalian pakai untuk melepaskan energi berlebih kalian adalah suatu hal tindakan yang positif. Kasih positive vibe untuk teman-teman semuanya dan melihat bahwa sastra Inggris ini bisa berbuat lebih daripada yang difikirkan orang sekarang ini. Jadi tidak hanya bicara tugas, novel yang bertumpuk, kemudian dengan semua literaturnya, tetapi bisa lebih live lagi untuk bisa memberikan kontribusi positif. Kemarin saja saya melihat bagaimana kalian itu sudah berbagi tentang short movie kalian dan itu sangat menarik untuk ditonton. Terima kasih sebelumnya. Jadi terima kasih kembali, Miss.
Baik, jadi dengan itu saya karena tugas saya di sini sebagai opening ceremony ya, opening Iya, ceremony, betul, Miss. opening speech kau bilang ya, opening ceremony. Meskipun aku agak sedikit gamang karena kayaknya nggak mungkin sebuah podcast ini punya konsep adanya peresmian, tetapi saya sih berpikir ini adalah konsep yang bagus dari kalian. Jadi dengan ini Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku dosen wali kalian ya. Jadi saya tidak sebagai kaprodi, tapi sebagai dosen wali kalian mendukung kalian dengan sepenuh hati dan dengan dengan semangat yang sangat tinggi agar podcast ini terus maju dan berkembang. Amin. Dan akhirnya mendapat subscriber yang sangat banyak, kemudian memberikan energi positif buat semuanya, termasuk teman-teman lain di 2019. Senang saya bisa bersama dengan teman-teman 2019. Clapping, sound effect lagi clapping. Terima kasih Miss atas pembukaannya. Jadi officially channel kita dibuka secara resmi dan dibuka langsung sama Miss Retno selaku wali dosen kita di Sasing 19. Harusnya ada foto jadi kita nih. Udah resmi nih ya. Udah centang biru kita channel kita ini. Kita udah resmi nih sekarang. Seneng banget gak sih akhirnya podcast kita tuh bisa secara resmi gitu. Terima kasih Miss Retno sebagai wali dosen kita. Thank you. Udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Langsung penutupan aja ini. Pendek banget. Nah, masa sih udah ngundang wali dosen bentar kayak gitu? No. Kita cerita-cerita dulu, Miss. Kita sharing-sharing dulu, Miss. Nah, jadi boleh nih, Miss. Cerita-cerita dong, kenapa sih Miss bisa nyempil di Unikom dan jadi wali dosen kita? Wah, kalau ngomong kenapa Retno ada di Unikom, itu ceritanya panjang banget. Dan saya memilih untuk tidak bercerita karena nanti kalian akan tidur. Jadi saya lebih memberikan satu kata yang sangat sampai detik ini saya sih berpikir itu adalah masalah takdir. Jadi takdir yang membuat saya ada di Unikom, takdir yang membuat saya bertemu dengan kalian, kemudian bekerja sama dengan kalian, berbagi rasa, kemudian akhirnya berjuang sama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, kemudian berkelahi sama-sama, dan itu sangat menyenangkan. Berkelahi sama-sama ya, Miss ya? Iya. Tuh Adrian, takdir. Ingat-ingat takdir, karena takdir kita berbagi rasa. Iya, aku ketemu kamu kan karena takdir. Tapi kan tidak berbagi rasa. Iya, itu beda cerita. Konteksnya udah beda. Iya. Nah, next question nih, Miss. Kan tadi Miss ngobrolin tentang takdir. Nah, kira-kira kalau secara resminya nih, secara aturannya, kira-kira gimana sih, Miss, sistem Unikom untuk menjalankan, untuk memilih seorang mungkin ya, seorang wali dosen? Kalau kita bicara tentang sistem yang ada di Unikom, pasti kita bicara tentang aturan bakunya ya, menjadi seorang dosen wali itu siapa saja dan persyaratannya apa saja. Persyaratan umum sebagai dosen wali itu adalah yang pertama dosen tetap Unikom. Kemudian dosen tetap Unikom pasti kan sudah terikat dengan bahwa dia memiliki jabatan fungsional, kemudian dia memiliki gelar akademis S2 minimal. Jadi pada prinsipnya sifat administrasinya adalah dia dosen tetap Unikom. Baru bisa menjadi dosen wali Unikom. Kita kalau kita bicara tentang itu. Tapi setiap jurusan memiliki budayanya sendiri-sendiri untuk bisa mengaplikasikan bagaimana pemilihan dosen wali, siapa yang menjadi dosen wali kelas 2019, 2020, atau 2017 dan 2018. Berarti emang ada ininya, ada kayak rotasinya gitu ya, Miss ya? Iya. Rotasi itu adalah sistem yang ada di sastra Inggris ya. Jadi sastra Inggris memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada setiap dosennya menjadi dosen wali bagi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sastra Inggris Unikom. Ilmu baru. Seperti itu. Ternyata gitu ya sistemnya ya. Ternyata emang rotation gitu ya, Miss. Jadi bukan dipilih gitu ya.
Tidak ada pemilihan dari anak wali dengan siapa dia akan bekerja sama selama periode perkuliahannya ya, sampai dia lulus. Tidak ada sistem seperti itu. Oke, next question dari aku. Serius ya? Silahkan. Iya. Aduh, terlalu serius. Gak bisa Iya. aku tuh kalau diseriusin. Udah dah, Nabil mah. Kode. Urusan gini mah. Oke, Miss, next question dari aku. Kalau gitu masuk ke kita-kitanya nih. Kalau gitu gimana Miss rasanya jadi wali dosen anak-anak baik kayak kita? Oke. Pertanyaan yang menarik, bagaimana rasanya menjadi dosen wali 2019? Rasanya kayak permen nano-nano kalau buat saya. Rian asem. Rasanya itu bercampur, jadi susah untuk melukiskan dalam satu kata yang pasti selain kata nano-nano tadi. Ada masa di mana kalau saya bergaul dengan Nabila akan manis, menyenangkan gitu ya. Ada masanya di mana ini anak kayaknya asik buat diajak, atau kemudian ini anak kayaknya asik kalau buat diajak sedikit melenceng. Semuanya negatif apa yang sudah aku lakukan? Tidak, tetapi paling yang senang itu adalah energi-energi positif yang dimiliki oleh setiap mahasiswa angkatan 2019, dan itu sebabnya saya mengatakan bahwa diriku merasa terhormat menjadi dosen wali kelas 2019. Dan ini adalah pertama kali saya ada di podcast ya, dan rasanya juga kayak nano-nano seperti saya ketemu sama kamu setiap ada di depan kelas. Dikduser ya Miss ya. Oke, next question nih Bill. Dari aku dan agak panjang nih. Oke. When we talk about our class, which is Sasing 19, kita punya teman-teman yang dari berbagai kota, berbagai daerah. Kayak misalnya aku sendiri dari Bandung, terus ada teman kita juga dari Medan tuh paling jauh gitu. Terus dari Sukabumi juga ada. Siapa tuh dari Sukabumi? Aku kayaknya aku kan pernah White dengar Earth. gitu. Teman aku dari Sukabumi siapa gitu. Terus, nah itu kan tadi nunjukin kalau kita semua tuh satu kelas itu dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, pertanyaannya, how can you handle mahasiswa yang ada di kelas Sasing 19, Sastra Inggris 19 yang beragam budaya lah bisa dibilang, dan bagaimana bisa menyatukan kita semua dari berbagai budaya itu, dan feel apa yang dirasakan ketika mengajar mahasiswa yang dari berbagai daerah tersebut? Okay, this is a tough question. And a long question. Yeah, that's a long question. You make me. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana menyikapi kalian yang berasal dari daerah yang berbeda-beda ya, dengan culture yang berbeda, dengan budaya, kemudian dengan sikap perilaku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, mungkin gitu ya. Saya di Unikom itu sudah bisa dikatakan cukup lama, makanya tadi Nabila memperkenalkan saya sebagai salah satu dosen senior yang ada di Sastra Inggris Unikom. Dan itu terkadang membuat saya berasa diri saya sangat makhluk langka akhirnya. Tapi terlepas dari itu semua, waktu mendewasakan kita, waktu yang membuat saya sedikit berbeda dan melihat perspektif yang berbeda. Jadi dengan itu saya lagi berpikir saat ini, pada detik ini, saya berpikir itu adalah bagaimana saya bisa menghandle diri saya dengan teman-teman, bagaimana saya bisa berinteraksi dengan teman-teman. Itu yang saya lakukan adalah mencoba menjadi pendengar yang baik. Yang dulu saya tidak pernah melakukannya, sekarang saya coba mengasah lagi kemampuan skill mendengarkan, sehingga saya bisa memperbaiki semua keanehan-keanehan yang sering saya lakukan, terutama dengan hal-hal yang berbau perfeksionis yang ada di aku. Kalau anak sastra Inggris Unikom biasanya mengatakan saya sebagai orang yang perfeksionis, tetapi sebenarnya saya adalah orang yang banyak gaya. Saking banyak gayanya, makanya tekanan hidupnya sangat tinggi. Itu saja yang saya rasakan. Itu terjadi ketika kita semester 1 ya sama Miss?
semester 2 yang waktu pas kita tugas terus Miss nyuruhnya aneh-aneh terus kayak ya Allah Miss Retno kita masih maba gitu, kita masih baru gitu. Semester 2 kayaknya. Iya, semester 2. Iya semester 2 kayaknya. Iya. Kayak masih baru terus dikasih aduh apa ini gitu. Kapan lagi kan nyindir dosen di depan dosennya. Tapi sejujurnya, mau tahu nggak apa yang kulakukan pada saat itu? Apa Miss? Apa, Mem? Set the bar. Gimana Miss? Set the bar. I think waktu itu yang saya lakukan adalah bagaimana saya mengetahui sejauh mana daya juang kalian ketika berada di dalam sebuah tekanan. Oke. Iya, sehingga saya bisa. Kalau kamu gimana, Bill? Apakah merasa Kamu tertekan ingat gak atau waktu pas di grup aku langsung bilang apa? Waktu pas di grup aku langsung bilang, Miss, mah aku kambuh. Aku di grup langsung bilang gitu, saking tertekannya. Karena tugas dosen wali kita satu ini. Iya. Jadi sebenarnya ada hal yang ingin saya ketahui pada saat itu dan saya pengen tahu sejauh mana saya bisa melakukan pembelajaran kepada kalian. Ya, mungkin untuk menunjukkan power juga sih sebenarnya. Oh, biar kayak, wih, yang paling berkuasa di sini tuh aku gitu. Nunjukin otoritas ya. Betul. Oh, ternyata gitu ya. Cara mainnya Miss Retno tuh gitu. Kan pertama kali kamu lihat saya itu, saya orang yang seperti apa coba? Saya mau tanya. Pertama kali ngelihat itu kalau aku di ini Miss, di waktu pas kita ospek. Kan Miss datang tuh di ospek jurusan ke kelas. Oke, Pas ya. bareng sama Hima, Aku pas nggak ngeliat tahu. kayak iya, kamu kan kamu beda. Nah, waktu pas di sana tuh kayak pas ngeliat aduh ya ampun, keibuan banget. Kayaknya bakal seru nih. Taunya langsung tugas cedir. Berarti pencitraanku berhasil. Oke, itu ternyata pencitraan. Itu adalah gimmick. Karena aku yang sebenarnya kalian sudah tahu sekarang. Kalau Adri nih, Dri, aku jadi nanya meskipun sebenarnya kalian yang jadi MC-nya. Gak apa-apa, Miss. Bagaimana perasaan Adri ketika pertama kali melihat saya di teknik informatika ya? Karena teknik informatika itu rata-rata kebanyakan laki-laki. Dan perempuannya sangat sedikit sehingga perempuan di sana itu sangat istimewa gitu. Oh gitu. Boleh dong Adrian, aku ajak main ke teknik. Oh, menyenangkan. Ayo kita sambil belajar kalkulus yuk. Oh, kalau belajar kalkulusnya aku nggak ikutan. Oke, kalau aku sih Mem Eno, kalau di teknik ya, like most of the lecture yang lain gitu, baik gitu. Terus tidak bertele-tele dan gak galak lah, itu aku pertama first impressionnya kayak gitu. Kalau untuk perfeksionisnya aku baru tahu di sastra Inggris. Aku baru tahu, iya. Jadi sekarang saya tahu kenapa saya begitu populer di IF sebagai dosen yang baik ya. Mungkin karena karena perbandingannya teman-teman saya di IF itu orang-orang yang keren-keren loh. Dengan soalnya kata teman-teman aku juga Mem Retno mah nyantuy gitu, santuy. Iya betul karena santuy, tugas nage dimengerti kalau kata Sunda gitu. Oh gitu. Terus kemudian ketika ketemu di sastra Inggris, boom gitu ya. Boom. Apaan nih? Bener banget. Tapi sifat lagi. Sisa-sisa dari teknik informatika nggak hilang kok di sini, Mem. Aku masih merasakan Mem Retno di IF sama dengan Mem Retno di sastra Inggris. Cuman ekstrasnya, tambahan-tambahannya itu kayak perfeksionisnya baru kerasa di sini gitu. Cukup mengejutkan ya tambahan-tambahannya. Sampai ketemu nanti di kelas atas. Iya. Kan kamu sadar nggak, Bill? Kita ini kan build up sebenarnya. Kita akan menemukan bagaimana Mem Retno yang asli di atas nanti.
Oh, berarti nanti baru kelihatan Iya. aslinya gitu ya. Jadi Oh, kayak oke. build up Kita harus begitu. bersiap. Kita harus lebih bersiap berarti. Hmm. Nah, Miss, tadi udah dibahas juga kan Miss sudah pernah ngajar kita tuh sebagai dosen. Nah, kira-kira Miss, ada gak sih kejadian menarik di kelas kita gitu yang terkenang terus kejadian gitu di kelas kitanya? Kira-kira ada gak, Miss? Ada pertanyaannya lebih gampang gak sih dari ini? Ya kapan lagi Miss juga waktu itu nanya-nanyanya susah. Iya. Nah, kalau ngomong tentang momen yang paling menyenangkan atau hal yang menarik di kelas 2019 ini, karena saking banyaknya saya jadi nggak bisa naming. Setiap orang memberikan ceritanya masing-masing kalau buat aku. Dengan gaya mereka masing-masing, kemudian cara mereka mendekatinya, kemudian bagaimana mereka bertanya, bahasa yang diberikan, terus kalau satu hal yang paling berkesan buat aku itu adalah ketika aku melakukan kerjasama dengan Raditya. Radit, gimana tuh, Papa Miss? kita, Papa Gendus. Ya. Radit itu adalah orang yang pertama kali saya berkesan banget sama dia itu adalah ketika dia ikutan lomba speech. Dia menjadi orang yang push until the limit ya, biasanya saya mengatakannya begitu. Yes. Karena dia berusaha untuk menunjukkan performance-nya meskipun dia anak baru, tapi dia ingin menunjukkan bahwa aku bisa loh, aku bisa berusaha loh gitu. Dan akhirnya dia maju dengan kepercayaan dirinya dia, dan buat aku itu sangat menyenangkan. Dan hal yang paling menarik lagi adalah dia nggak gampang sakit hati. Dia orang yang nggak baperan. Ya, betul, benar. Miss. Ya, mau kita hujat segimanapun ya. aman-aman aja. Jadi Radit, untuk Radit yang nonton dan dengerin, kamu di-mention di podcast ini. Jadi tonton dan dengerin podcast ini ya. Ya, terus kalau kita hujat juga jangan baperan. Iya, jangan baperan. Dia tuh nggak pernah baper. Jadi maksud gini loh. Ya, betul, Miss. Ada masanya di mana mood saya lagi nggak bagus dan dia datang ke ruanganku, dan jeleknya saya itu yang ingin saya hilangkan adalah, ya kalau nggak hilang ya dikurangi lah, tidak melepaskan emosi yang berlebihan kepada orang yang salah. Jadi kalau misalnya saya lagi tight schedule saya di ruangan, kemudian tiba-tiba dia datang dengan membawa masalah, kan dia kalau datang itu dia kalau kena semprot kayaknya dia oke, mem, aku terima, oke, siap, see you, udah. Kemudian besoknya Radit, kamu sakit hati, dan dia mengatakan ya enggak juga sih, memang saya terima aja gitu. Jadi saya melihatnya gitu. Dan berarti emang Radit tuh udah terbiasa kena semprot sama Miss Retno ya? Oh iya. Mentalnya udah terbentuk berarti ya. Betul. Ya, sekali lagi nih Radit, kalau dengerin podcast, nih kamu di-mention dan diapresiasi sama Mem. Respect. Ngomongin kejadian seru nih, aku ingat banget waktu pas itu. Mungkin teman-teman nggak tahu ya, tapi kalau misalnya angkatan 2019 itu, ketika kita udah beres kelas, kita bakal tetap stay di Zoom-nya gitu. Meskipun dosennya udah keluar. Dan ini salah satu hal yang lucu. Iya. Ingat gak sih teman kita, si Ujang? Iya. Rifki Iqbal. Itu asik banget. Itu asik banget. Jadi si Ujang ini karena kita biasa ngobrol terus dosennya keluar, ya udah kita ngobrol biasa kan. Taunya Miss Retno menjadi impostor. Dia tetap diam di situ, dan ketika kita ngobrol keluarlah bahasa-bahasa binatangnya. Terus ketika Ujang ngomong, set, Miss Retno langsung No. Kejadiannya nggak gitu deh, Nabila. Kejadiannya itu adalah Adrian mengingatkan kalian bahwa Miss Retno masih ada di situ. Padahal saya lagi menikmati percakapan kalian. Dan yang paling menarik adalah percakapan itu masih direkam. Jadi dan aku punya loh, Bill, aku punya by the way. Oh iya, aku inget. Rekamannya masih ada. Boleh mungkin rekamannya bisa ditaruh? Ya, ditaruh di deskripsi. Teman itu sangat menyenangkan. Oh ya, itu makanya saya mengatakan itu juga salah satu dari kenangan yang indah ya ketika sama Ujang. Dan sejak itu akhirnya meskipun Ujang menyebut nama binatang,
kejadian yang indah, Miss, kenangan yang indah. Buat saya indah ya. Jadi kenapa kalian menjadi diri? Jadi ketika kalian tidak menyadari saya ada di tempat itu, saya bisa melihat kalian yang menjadi diri kalian sendiri. Jadi dan saya senang seperti itu sebenarnya. Karena kan kalau kalian datang ke saya, kalau di depan saya, depan dosen, seperti saya juga depan dosen, ya biasanya kita bersikap behave ya. Kita menjadi orang yang behave. Karena kalau kita bicara dengan apa yang dinyatakan oleh government, kan kita ada front stage, kemudian ada backstage, kita ada off stage. Dan ketika itu kan, ketika kita berada di front stage, kita kan pengen punya kesan bagus dong. Dan ketika kita mau kesan bagus, wajar dong kalau kita bersikap behave. Nah, ketika itu saya nggak bisa tahu dong karakter kalian seperti apa. Gitu. Sementara saya kan pengen tahu ya karakter kalian apa. Jadi kadang waktu Adri bilang gini, halo di sini masih ada Miss Retno, saya langsung bilang, aduh Adri. Itu menarik, kalau buat aku menarik, dan itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi sejak itu akhirnya kan kita suka membuat kelas kita menjadi panjang ya. Ketika teman-teman sudah pada live, saya suruh kalian pergi, kalian tidak pernah pergi dari Zoom meeting, dan kemudian kita berbicara sangat-sangat banyak untuk membicarakan hal-hal yang nggak jelas. Seandainya tidak terjadi yang namanya pandemi COVID-19, kalian itu tugasnya akan jauh lebih dahsyat dibanding yang sekarang. Nah, itu salah satu yang aku syukuri dari COVID-19 ini, Miss. Karena ketika nugasin di COVID-19, dosen tuh kayak, ih kasihan lagi COVID-19 gitu. Jadi kadang suka ada telatnya juga gak apa-apa gitu. Mau telat sampai akhir pun kayak ya udah alasannya koneksi aja, padahal emang malas masuk aja gitu. Sekarang saya tahu itu. Maaf teman mahasiswa. Si Nabil ngebongkar-bongkar nih, bahaya nih. Iya dia itu. Kan kayak gini deh, kayak gini. Kadang aku suka mikir ya, karena mahasiswa yang masuk ke sastra Inggris pada saat pandemi ini adalah mahasiswa yang beruntung ya. Apalagi kalau yang dosen grammarnya bukan Retno. Karena kalau dosen grammarnya Retno baru masuk, pasti PR-nya di atas 100 nomor. Aku kebayang, langsung kebayang kok. Langsung kebayang. Aduh. 100 nomor dan beranak. Aduh. Padahal bukan matematika, Miss. Iya. Kan grammar itu matematikanya orang bahasa. Iya sih, Miss. Tapi kenapa harus beranak gitu, Miss? Padahal kan mereka tidak harus beranak gitu. Contohnya apa yang dilakukan oleh Andre loh. Pertanyaan Adrian itu tadi anaknya banyak loh. Dan saya baru menjawab 1. Cuma 2 kok, Mem. Beranak dari mana? Itu mereka baru suami istri, Miss, belum Ya, beranak. bukan 3 ya? Saya pikir udah 3 itu. Oh 2. Semua udah terjawab kah? Sudah ya? Yang tadi. Feel-nya udah belum ya, Mem? Okay. Feel yang dirasakan belum ya? Kalau kita bicara tentang bagaimana rasanya saya ngajar di 2019 sama dengan apa yang saya rasakan di kelas yang lain ya. Seru, dan serunya itu bertambah karena mungkin sudah ada rasa kepercayaan antara kamu dengan saya dan saya dengan kamu, sehingga akhirnya kita membicarakan hal-hal yang aneh-aneh seperti membakar, yang sebenarnya itu sebuah konsep. Jadi tidak pernah dimunculkan. Tetapi konsep itu dibuat hanya untuk melepaskan emosi yang sangat besar karena tugas yang sangat banyak. Betul, Miss. Dan kadang ya, hal yang sangat menarik dari kelas kalian kepada saya itu adalah kalian berani mengkritisi dengan cara kalian, dan itu hal yang sangat menyenangkan buat saya. Karena bisa jadi masukan. Jadi kalau misalnya gini, saya masuk ke kelasmu dan kemudian saya ngomong bumble-jumble nggak jelas gitu, kalian bisa kasih saya feedback untuk mengatakan, Miss, kalau Miss Direct lebih asik deh dibanding kalau Miss. Nah, itu kan adalah hal yang mungkin tidak semua orang berani mengatakannya ya. Tapi kalau buat aku itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena akhirnya menjadi koreksi buat saya kalau ngajar itu kita straight to the point sehingga tidak bikin pusing gitu. Nah, itu. Gitu ya. Betul, Miss. Mantap. Betul, Miss.
Karena aku juga ngerasa kalau misalkan anak-anak 19 itu cukup menyeramkan ya. Maksudnya mereka bersembunyi di balik kata-kata bercanda dan muka-muka polos mereka, padahal sebenarnya kita tuh sedang menyindir dosen gitu. Yang paling menarik lagi itu adalah mereka itu pandai memanfaatkan strategi komunikasi. Manipulasinya itu sangat luar biasa sehingga bisa membalikan keadaan. Aku kangen sama Areta. Areta Dimension lagi nih. Dimension, kamu dengerin podcast ini ya. Terus yang seru dari kita itu adalah ketika kita memanipulasi itu, kita bareng-bareng gitu. Iya. Gak cuma satu orang, dua orang, tapi langsung semua gitu. Membuktikan bahwa kalian punya soft skill yang namanya teamwork. Saya 19 dong. Iya. Terus Miss. The best banget. Terus Miss, aku kan waktu pas semester 2 gitu, semester 1 atau semester 2, pokoknya awal-awal pas masuk kan aku sering datang ke ini Miss ya, ke ruangan Miss. Datang, buka keler, makan gitu kan. Dengan dalih mau konsul, padahal gak ada yang mau dikonsulin, cuman gara-gara anak kos gitu ya Miss ya, lapar gitu. Nah menurut Miss, itu sopan atau enggak sih Miss? Maksudnya dengan cara aku datang, terus ngambil keler langsung ditaruh di paha, dimakan gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang nilai kesantunan itu berarti sangat terikat dengan value yang dipegang ya. Dan setiap orang itu memiliki perspektif yang berbeda. Saya ini datang dan lahir dari keluarga Jawa dengan tatanan-tatanan Jawa. Dengan tatanan Jawa di mana kita punya aturan-aturan baku ketika bertamu gitu. Tetapi saya juga orang yang hidup dan besar di sastra Inggris Universitas Pajajaran, yang ketemu dengan dosen-dosen yang buat saya sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir saya, sehingga, dan saya melihatnya ini adalah suatu hal yang positif ya, untuk bisa melihat perspektif orang lain. Jadi kalau kamu tanya sama saya apakah sopan atau tidak sopan perilaku yang Nabila sampaikan, buat saya sih asik-asik aja ya, karena kau juga melakukannya tidak dalam porsi yang berlebihan. Artinya kamu nggak datang ketika saya nggak ada, kamu kan datang ketika saya ada dan ketika saya mempersilahkan untuk mengambilnya gitu. Dan sebenarnya lagi saya itu bersyukur kalau kalian datang. Tadinya sebelum kalian itu teman-teman 2018 itu sering datang ke ruangan saya, meramaikan suasana ruangan saya, dan itu buat saya sangat menyenangkan. Dan mungkin sebagian orang melihatnya saya aneh ya, karena tidak semua orang bisa masuk ruang ketua program studi sebebas itu. Iya, betul. Tetapi saya memang melakukan itu kepada kalian karena saya pengen tahu potensi-potensi apa yang kalian miliki. Ketika mereka datang ke ruangan saya memberikan tantangan-tantangan sebuah kegiatan kepada mereka. Jadi pada teman-teman 2018 pada saat itu tantangan yang mereka ambil adalah membuat sebuah pagelaran karya seni tari. Jadi maksudnya ada drama yang akhirnya mereka pecah jadi storytelling, dan kemudian ada beberapa tarian yang mereka kembangkan. Mereka tidak jadi dalam sebuah scene pementasan. Mereka membuat karya sarsanya sendiri, dan itu membuat saya merasa bahwa mereka bisa memberikan kontribusi positif terhadap diri mereka, memiliki pengalaman-pengalaman lebih. Dan untuk anak 2019 sendiri, kenapa saya senang juga ketika kalian datang, kan sadar atau tidak sadar kalian kan ditantang banyak hal. Iya, betul, Miss. Iya, betul. Miss nge-freeze lagi. Kenapa? Barusan Miss nge-freeze lagi. Maklum ya teman-teman, kita pakai Zoom langsung gitu. Iya. Jadi ya koneksi karena pandemi. Jadi saya ulangi lagi, sebenarnya dengan kalian pun kan saya sering banget kasih tekanan-tekanan ya. Dirasakan atau tidak gitu, kalian disuruh ikut
lomba apa gitu, memberikan deadline, "Ayo bikin proposal, mahasiswa berprestasi dalam waktu 2 atau 3 hari," gitu kepada Nah, hakim gitu. Saya nggak tahu di belakang hakim dia akan bicara seperti apa, tetapi yang saya rasakan, yang saya sadar diri adalah saya membuat dia berpikir keras tentang mahasiswa prestasi itu apa gitu. Dan itu bikin, ya maksudnya gini loh, ketika kalian datang ke ruangan saya, intinya saya bisa tahu karakter kalian dan saya bisa masuk lewat mana, gitu aja. Jadi kalau masalah makanan sih gampang. Justru sekarang saya sedih ya masa pandemi, makanan saya tetap seperti itu. Iya, aduh ya Allah, Miss. Aku juga Jadi, sedih, aku nggak bisa dapat makanan gratis. iya, di lemariku masih banyak, aku jadi juga sedih. Berarti Miss, kalau menurut kacamata dosen nggak masalah ya Miss ya? Malah lebih senang ketika mahasiswanya nyamperin dosennya duluan. Kalau buat saya, karena Hmm. memang setiap orang punya preferensinya masing-masing ya. Jadi selama ada batasannya, ada boundariesnya juga sih setiap dosennya. Jadi saya tidak bisa mengeneralisasi seperti itu. Cuma pada prinsipnya adalah kami dosen tidak pernah menutup diri kami untuk bisa didekati. Kami adalah orang yang bisa didekati sebenarnya. Jadi seneng kalau tiba-tiba mahasiswanya datang dan bilang, aku pengen bikin ini, bisa nggak bantuin dong gitu. Itu seneng kita, daripada kalian diem aja dan kita bingung kalian mau apa. Yang paling menyedihkan dalam pembelajaran daring ini adalah ketika kita ngajar di kelas dan kita nanya krik 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 krik. Itu adalah satu hal yang sangat tantangan. Karena kitanya juga males Miss, kita udah mulai merasa bosan dengan bukan dengan mata kuliahnya Miss ya, maksudnya dengan keadaan pandemi seperti ini. Ketika kita disuruh online kayak menghadapi laptop, terus ya udahlah biarin ngomong aja lah gitu. maaf Ibu Bapak dosen. Maaf. Tapi memang begitu ya, maksud saya itu adalah side effect dari kegiatan kuliah daring ini ya. Kita lama-lama juga jenuh, kita lama-lama juga bosan, sehingga kita tidak bisa banyak berkreasi ya. Lain kalau di dalam kelas gitu. Kalau di dalam kelas kan kita bisa kreasi macam-macam, kita bisa bikin permainan macam-macam, kita tidak jenuh. Kadang setidaknya kalau bosan kita bisa mainin pulpen. Kan kalau lagi online tidur kan. Adrian aja tidur, Miss. Apa aja selalu di depan. Kalau buat saya itu adalah enaknya kuliah langsung, kuliah luring itu adalah ketika saya melihat mahasiswa ngantuk, saya bisa bikin kaget dia. Itu seru sih. Pasti yang lain ketawain. Kok aku? Dan aku paling senang menunjuk orang yang ada di pojok. Wah, aku di pojok nih. Mulu. Tapi aku di depan, aman. Iya, terus beda ya, Adri? Adri berbeda ya? Adri berbeda. Dulu waktu di teknik informatika, dia itu ada di pojok tapi di belakang. Sekarang di pojok tapi di depan. Soalnya geng-geng aku di belakang, Mem. Bohong nih sebenarnya Adrian tuh mau di depan mau duduk sama aku. Soalnya aku di depan mulu, jadi dia langsung di depan aku gitu. Bohong. Hoax. Oke, ternyata gitu ya kalau dari kacamata Mem Erno, anak-anak Sasing tuh seperti ini, terus anak-anaknya begini. Nah, berhubung waktu kita tidak banyak, jadi mungkin segitu aja cara ngobrol-ngobrol sama dosen kita tercinta ini, Mami kita. Terima kasih. Mami. Nah, jadi terakhir nih Miss, meskipun emang cukup menyedihkan sih, soalnya seru banget ngobrol ya, tapi ya karena waktu, jadi terakhir, kira-kira kesan dan pesan untuk channel kita, channel Size 19. Kami ya mungkin lebih tepatnya. Supaya bisa berkembang. Yes. Oke. Kesannya yang pasti podcast Adil ini seru. Kemudian apalagi ketika pemandunya adalah Nabila dan Adrian. Kita tahu ya Nabila itu karakternya seperti apa, Adrian seperti apa, dan amazed yang paling menakjubkan buat saya itu adalah
saya bisa melihat sisi lain dari seorang Adrian yang pendiam berubah menjadi Adrian yang berbeda, tetapi berbeda yang sangat menyenangkan karena ternyata ada potensi yang besar dalam diri Adrian ketika kita berkaitan dengan dunia digital ini ya. Jadi kesan saya terhadap podcast Adil ini adalah seru, kagum, kemudian takjub, karena saya tidak pernah kepikiran sama sekali untuk seperti ini dan kalian melakukannya dengan sangat indah. Jadi saya apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kalian dan terima kasih sudah membuat saya bangga. Ini adalah perasaan yang luar biasa ya buat seorang dosen, apalagi dosen wali ketika mendapatkan anak walinya itu kreatif, positif seperti ini, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa diukur pakai uang. Itu yang bisa saya rasakan tentang si podcast Adil ini, sehingga karena kesan saya adalah seperti itu dan harapan saya juga sangat tinggi karena saya adalah seorang perfeksionis sekali lagi, akhirnya saya jadi punya pesan kepada kalian untuk tetap semangat, tetap berjuang, jangan patah hati meskipun ada hal yang mungkin tidak semua orang suka karena kita tidak bisa memaksakan perasaan orang lain terhadap diri kita hanya bisa mengendalikan tindakan kita, sehingga apapun yang kita lakukan selama niatnya baik, bismillahirrahmanirrahim, semuanya akan jauh lebih baik. Itu saja pesan aku, tetap semangat, tetap bertahan. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Tidak ada yang kita bisa berikan selain rasa terima kasih kita sebesar-besarnya. Terima kasih. Juga pesan-pesan dari Miss akan selalu kita ingat dan semoga kita bisa jadikan pelajaran untuk kedepannya. Betul, Adrian? Betul. By the way, Miss, aku semangat gini karena Nabila sebenarnya. Wah, aku menjadi alasan semangatnya Adrian. Iya. That's a positive comment. Kan idenya siapa dulu? Coba idenya siapa dulu? Iya. Betul. Iya. Dan itu sangat menarik, makanya saya juga suka dengan tema-tema Instagram kalian ketika kalian memperkenalkan satu dengan yang lainnya gitu. Berharap kita semua bisa belajar, tidak memberikan judgement terhadap seseorang, hanya sebagai referensi saja untuk bisa jauh mengenal bagaimana seorang Mei, bagaimana seorang Suci, bagaimana seorang Meta, Viola, dan itu adalah hal yang sangat menarik ya, dan saya melihatnya kelas 2019 ini memiliki aura yang positif dan semoga kalian terus bisa bersama sampai apa ya. Jadi kalau selesainya semua sama-sama, nggak ada yang ketinggalan. Amin. Oh, buat kalian yang di-mention, tonton juga. Up close juga dong. Kalau gitu saya akan mention setiap anak untuk biar nonton semua. Nah, berarti mention orang-orang penting dong. Jadi begini, kalau gini caranya, saya tadi harusnya bawa absen satu-satu dan saya dan termasuk saya akan absen Pak Dekan. Pak Dekan tolong tonton ya, gitu. Silakan Pak Sony, silakan untuk tonton. Iya, dan akhirnya mungkin saya akan berikan channelmu kepada Pak Rektor. Siapa tahu Pak Rektor berkenan untuk masuk ke tempat kalian. Ini kalau beneran kita akan sangat formal gak sih di depan Pak Rektor kayak Bapak gitu. Bapak itu baik loh, dan dia itu orangnya humble, jadi kalian pasti bisa nyaman kalau ngobrol sama dia secara personal ya, beliau sebagai pribadi beliau. Iya kan, kali aja gitu ya kalau udah diundang mah kita dapat dana gitu buat buat beli mic-nya. Ya mic baru. Ini Pak, ini headset saya pinjam ke Ibu Pak gitu. Kali aja gitu dikasih. udah jangan kemana-mana, ini udah terlalu luas. Nah, tadi kita ngobrolin tentang Instagram. Kita applause dulu dong untuk para admin. Ada 10 admin Instagram kita. Terima kasih sudah bekerja keras. Kalian, aku speechless. Captionnya bagus-bagus semua lagi. Iya, keren-keren banget, seru-seru. Tinggal aku belum nih. Aku kapan ya? Sabar, ada zamannya. Miss Retno juga ada.
Ya, dan jangan lupa kalian buat nge-follow Instagramnya Sais, @sais19unicom, dan IG-nya Miss Retno, @retno_purani_sari. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita. Dan jangan lupa stay tune terus di sosial media kita untuk ngikutin update-update konten menarik Sastra Inggris 2019. Dan oh iya teman-teman, kita baru aja upload short movie judulnya Karma See What I've Become. Itu karya mahasiswa Sastra Inggris 19 Jangan lupa ditonton. kelompok B. Nah, tuh sutradaranya Iqbal tuh. Iqbal, di-mention lagi nih. Nonton. Ujang. Keren banget tuh filmnya teman-teman. Itu genrenya thriller. Nah, dengerin terus podcast kita di YouTube dan Spotify. Podcast kita bisa didengerin di Spotify teman-teman. Yes, kalau gitu kita pamit undur diri. Aku Nabila. Aku Adrian. See you on the next podcast. Bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih Miss Retno. See.